Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Silva Prasetyo. Nomor saya 13.011.4.205. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode saya. Jadi, untuk soal yang pertama itu adalah kita melakukan input pandas dan juga matplotlib. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan import dari Google Drive untuk datasetnya. Kemudian untuk membaca datasetnya, kita melakukan codingan seperti ini. Dan hasilnya, apabila kita melakukan codingan DF1, hasilnya seperti ini. Ada entity, codir, dan seterusnya. Dan untuk yang selanjutnya adalah itu codingannya DF1, tick is null, dan titik sum. Nah, kode ini bertujuan untuk menghitung jumlah nilai yang hilang atau kosong dalam setiap kolom dari suatu data frame dengan nama DF1. Dan ini adalah hasilnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah codingannya itu new column name. Nah, tujuannya itu apa? Kode ini untuk membuat list new column yang berisi nama-nama kolom baru yang diinginkan. Nah, dalam for di sini tujuannya itu untuk melakukan iterasi dari indeks kolom ke 1 sampai dengan ke 35 dengan menggunakan fungsi range 136. Indeksnya itu dimulai dari 1 karena kolom pertama pada umumnya adalah kolom indeks atau identifier. Oke, setelah itu ada df is null.sum. Nah, tujuannya itu apa? Sama seperti yang tadi, yaitu untuk menghasilkan suatu data frame dengan ukuran yang sama, dengan nilai true 1 pada setiap sel yang berisi 0 dan nilai false 0 pada setiap sel yang berisi 0. Kemudian, ini adalah hasilnya. Nah, missing value handling dengan mengisi nilai 0 karena berdasarkan data pada tahun negara yang memiliki 0 sisanya memiliki nilai 0 sehingga 0 yang juga diisikan adalah angka kosong. Kemudian ada yang selanjutnya itu codingannya itu df ilog dan seterusnya. Nah, kode ini eh, bertujuan untuk mengisi nilai yang kosong di seluruh kolom data frame kecuali kolom kode dengan nilai 0. Nah, tujuannya itu apa? Untuk menghasilkan satu series boolean yang menunjukkan apakah suatu kolom ini ada dalam kolom kode digunakan untuk membalikkan nilai boolean dari series tersebut sehingga kita mendapatkan suatu series boolean yang menunjukkan apakah kolom tidak ada kolom kode. Nah, ilog ini digunakan untuk memilih suatu baris dan kolom-kolom yang tidak ada di dalam kolom kode. Nah, pilna ini digunakan untuk menggantikan semua nilai yang kosong di seluruh baris dan kolom yang dipilih pada langkah 2 dengan nilai kosong. Dan ini adalah hasilnya. Soal yang pertama, dengan menggunakan line plot, tampilkan perbandingan jumlah kematian akibat meningitis, Alzheimer, nutrisial deficiency untuk periode tahun yang tersedia dalam data. Kemudian ini adalah kondisinya dan ini merupakan untuk headnya itu ya meningitis, Alzheimer, nutrisial deficiency. Bisa di hover untuk cek detail nilai pada setiap line chart. Import plot like graph object let's go, dan ini adalah kondisinya. Kemudian
untuk hasilnya adalah seperti ini, yang dimana kalau misalkan saya jelaskan adalah untuk garis biru ini adalah meningitis, yang dimana pada tahun 1990 jumlah kematiannya itu adalah 19.000. Kemudian 5 tahun kemudian kematiannya itu adalah 15.000. Kemudian pada tahun 2000 kematiannya itu adalah 12.000 dan pada tahun 2005 kematiannya itu adalah 10.000. Kemudian untuk garis yang berwarna oranye ini adalah kematian akibat Alzheimer di Indonesia. Pada tahun 1990 kematiannya ini berkisar di angka 9.000. 5 tahun kemudian berkisar di angka 11.000. Dan pada tahun 2000 kematiannya itu berkisar di antara 13.000. Dan pada tahun 2005 kematiannya itu adalah 16.000. Kemudian untuk garis yang terakhir yaitu adalah garis warna hijau. Garis warna hijau ini adalah nutridensial difference. Nah, pada tahun 1990 kematian akibat nutridensial difference ini adalah 25.000 dan pada tahun 1995 adalah 21.000, pada tahun 2000 adalah 17.000 dan pada tahun 2005 adalah 18.000 dan pada tahun 2010 19.000, pada tahun 2015 adalah 21.000 dan pada tahun 2019 adalah 20. Pada 3 penyakit ini Alzheimer ini bisa dibilang progresnya sangat mematikan ya, karena naik terus. Contohnya itu pada tahun 90 itu 9.000 dan pada tahun 19 ada 24.000. Berbanding terbalik dengan meningitis yang pada tahun 1990 itu adalah 19.000 dan pada tahun 2019 ada 4.000. Kemudian untuk nutrisional ini cenderung ya bisa dibilang agak naik turun gitu ya, karena tahun 90 ini ada 25.000 dan pada tahun 2019 itu ada 20.000 juga. Kemudian untuk soal yang kedua, apakah terjadi tren kenaikan jumlah kematian di Indonesia akibat malaria dari tahun ke tahun? Deskripsikan dalam grafik dan jelaskan. Kemudian bandingkan perubahan jumlah kematian akibat nutritional differences di negara Indonesia dan India. Kemudian ini untuk codingannya, soal nomor 2, ini untuk headnya. Kemudian ini untuk codingannya juga, tidak perlu saya jelaskan, saya akan menjelaskan untuk hasilnya. Soal nomor 2, poin 1. Tren kematian akibat malaria di Indonesia. Nah, pada tahun 1990, tren kematiannya ini berangka di angka 3.000. Pada tahun 95 itu di angka 2.000, pada tahun 2000 itu di angka 1.000, di tahun 2005 di angka 1.600. Tetapi pada tahun 2010 terjadi kenaikan yang sangat signifikan, yaitu berada di angka 26.000. Kemudian terjadi penurunan di 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2015 yaitu di angka 900 kematian.
Dan terjadi penurunan lagi di tahun 2019, yaitu di angka 60. Nah, ini sudah saya jelaskan mengenai penjelasannya. Kemudian yaitu soal 2.2. Ini untuk koordinatnya. Ini adalah untuk hasilnya, yaitu perbandingan tren kematian akibat kekurangan gizi di Indonesia dan juga di India. Nah, untuk garis yang berwarna biru ini yaitu menunjukkan Indonesia, dan garis berwarna merah adalah India. Pada tahun 1990, trennya ini di angka 25.000, 95 juga 21.000, 2000 juga 17.000, di tahun 2005 18.000, tahun 2019.000, tahun 2015 10.000, dan juga di tahun 2020 20.000. Di Indonesia ini trennya cukup stabil ya, stagnan. Jadi tidak ada penurunan yang signifikan, tidak ada juga kenaikan yang signifikan. Tapi berbanding terbalik dengan negara India. Nah, lihat saja pada tahun 1990 kematiannya ini adalah berkisar di angka 268.000, tetapi terjadi penurunan di tahun 95 yaitu 199.000 di tahun 2000, 126.000 di tahun 2005, ada 74.000 di tahun 2010, ada 55.000 di tahun 2015, ada 37.000, dan di tahun 2019 ada 26.000. Terjadi penurunan yang sangat signifikan. Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu dengan menggunakan heatmap, tunjukkan korelasi antar penyebab kematian di Indonesia yang ada pada dataset. Tentukan variabel-variabel yang memiliki nilai korelasi paling positif dan berikan penjelasan terkait nilai korelasi tersebut. Tentukan variabel-variabel yang memiliki nilai korelasi paling negatif dan berikan penjelasan terkait korelasi tersebut. Ini untuk codingannya, ini untuk membaca headnya. Kemudian ini untuk library-nya, mengimportnya. Nah, soal 3, korelasi penyebab kematian di Indonesia. Yang di sini ada Alzheimer, Parkinson, sebagainya, dan di sini juga ada diabetes, Alzheimer. Jadi korelasi antara ya Parkinson, Alzheimer, dan juga meningitis yaitu di angka 0,99, Parkinson dan juga meningitis di angka 0,99, Parkinson dan juga Alzheimer di angka 1, dan juga sebagainya sampai dengan akut hepatitis dan juga Payer yaitu di angka 0,91. Soal 3.2, variabel yang memiliki nilai korelasi paling positif dan sangat mempengaruhi tingkat kematian di Indonesia adalah alkohol disorder, ditujukan pada korelasi antar variabel tersebut. Alkohol disorder memiliki 4 korelasi dan lebih banyak jika dibandingkan dengan variabel lainnya. Nah, alkohol disorder ini yang pertama ada alkohol disorder dengan drug disorder, kemudian chronic respiratory dan juga alkohol disorder, kemudian ada cirrhosis dan juga alkohol disorder, dan juga skeptik dan juga alkohol disorder. Ini untuk korelasi yang paling positif. Dan untuk yang variabel yang memiliki nilai korelasi paling negatif dan sangat tidak mempengaruhi tingkat kematian Indonesia adalah neonatal disorder. Ditujukan pada variabel korelasi antar tersebut. Neonatal disorder memiliki 5 korelasi dan lebih banyak jika dibandingkan dengan variabel lainnya. Untuk hasil korelasi paling negatif yaitu neonatal disorder dengan Alzheimer, neonatal disorder dengan Parkinson, neonatal disorder dengan
kardiovaskular, neoplasm dengan neonatal disorder, diabetes mellitus dengan neonatal disorder. Dan untuk dataset yang kedua, ini untuk codingannya ya, jadi untuk membaca dari Google Drive ini. Kemudian soal nomor 4. Dengan menggunakan barcode, tampilkan perbandingan jumlah produksi beras untuk negara China, India, Indonesia, dan Thailand. Apakah ada hubungan korelasi jumlah produksi antar negara-negara China, India, Indonesia, dan Thailand? Berikan penjelasan. Bandingkan fluktuasi produksi beras dari 3 negara dengan produksi beras pada tahun 2021. Ini untuk soal 4.1. Ini untuk codingannya ada area value 0123. Untuk codingannya tidak perlu saya jelaskan. Saya akan menjelaskan mengenai hasilnya. Jadi soal 4.1, perbandingan jumlah produksi beras. Terjadi sebuah hal yang signifikan di sini, di mana China ini ada memproduksi berasnya ini 9 billion. Sementara India berada di kisar 6 billion. Kemudian Indonesia di kisar 2 billion. Dan juga Thailand berkisar di antara 1 billion. Kemudian soal 4.2. Ini codingannya. Dan ini adalah untuk heat map-nya. Apakah ada hubungan korelasi jumlah produksi antara negara-negara China, India, dan Indonesia, dan Thailand? Berikan penjelasannya. Jika dilihat dari heat map dan line plot, yaitu ini, dan ini, tidak ditemukan korelasi yang benar-benar positif dalam jumlah produksi beras antara China, India, dan Thailand. Hanya terlihat penurunan pada produksi beras di India pada tahun 2002 dan diikuti Cina pada tahun 2003, akan tetapi keduanya kembali naik pada tahun selanjutnya. Untuk Indonesia dan Thailand, produksi berasnya itu hampir sama setiap tahunnya dan cenderung stabil jika dibanding dengan India dan China, walaupun produksinya ini tidak sebanyak India dan juga China. Apa soal 4.3, asumsi Cina dan Cina Millet satu ini satu area karena memiliki jumlah produksi yang hampir serupa. Nah, ada 3 negara yang dimaksud, yaitu Cina, Bangladesh, dan juga India. Hasil visualisasi menunjukkan Cina berada pada urutan pertama dari seluruh negara untuk jumlah produksi beras. Biru ini adalah Cina, diikuti oleh India dan juga Bangladesh. Soal 5, dengan menggunakan pie chart, tampilkan persentase jumlah produksi beras pada tahun 2021 untuk negara-negara di Asia Tenggara. Areanya ini adalah Salam, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste. Dan ini untuk codingannya tidak bisa jelaskan, dan ini adalah visualisasi berdasarkan codingan tersebut menggunakan pie chart. Ini produksi beras di Asia Tenggara pada tahun 2021, yang dimana Indonesia ini sangat mendominasi dengan 28%, yaitu ada 54.000 ini mungkin ya, dan diikuti oleh Vietnam 22%, kemudian ada Thailand 17%, ada Myanmar 12%, ada Filipina 10%, ada Kamboja 5%, ada Laos
Australia ya sekitar 1,99% dan Malaysia dengan 1,2%. Dan begitu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.